Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, ini adalah episode yang kedua untuk kita bisa melakukan online dalam rangka untuk melakukan uji publik terhadap model kompetensi guru dan kepala sekolah yang sedang dikembangkan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya perlu mengingatkan pada kita semuanya bahwa isu terkait dengan corona COVID-19 ini harus kita sikapi secara bijak. Himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita melakukan lockdown, membatasi aktivitas dan lebih banyak berada di rumah. Mohon pada semua pihak ini untuk bisa dilaksanakan dan disosialisasikan kepada semua kolega kita agar penyebaran virus corona ini bisa segera diatasi dan pada akhirnya kita bisa beraktivitas seperti semula. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada para kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung dalam online pagi hari ini. Pertama, saya juga ingatkan pembelajaran online untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala sekolah, para guru untuk dibantu, difasilitasi agar anak-anak yang berada di rumah tetap bisa belajar secara optimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keinginan kita untuk melakukan uji publik, pertama perlu saya ingatkan bahwa keinginan kita untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sudah lama kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat capaian kita, bukan berarti kita mengabaikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita masih mendapati beberapa persoalan. Hasil assessment tingkat internasional yang bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita jadikan landasan adalah salah satunya itu terhadap capaian skor PISA misalkan. Dalam bidang kemampuan membaca, kemampuan matematika atau berhitung, numerasi, atau di bidang sains, kita masih banyak harus melakukan perbaikan. Bahkan kalau kita lihat trennya dari sejak tahun 2000 sampai ke 2018, dan kita itu cenderung. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana perubahan itu harus kita mulai. Kita ingin bahwa kualitas pendidikan kita baik, maka kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa perubahan itu harus dimulai dari sekolah. Nah, kalau kita lihat secara lebih dalam, ada apa di dalam sekolah kita? Pertama, kita melihat sosok seorang kepala sekolah yang benar-benar menjadi tulang punggung untuk memajukan pendidikan kita. Selama ini kita masih banyak mendapati bahwa kepala sekolah disibukkan dengan pekerjaan administrasi dan manajerial, dan banyak sekali kepala sekolah kita itu justru memiliki titik lemah dalam bagaimana bisa memahami proses pembelajaran siswa, dan kepala sekolah harus mampu untuk melakukan upaya pengembangan kemampuan para guru. Kita masih dihadapkan pada satu situasi di mana kemampuan instructional leader para kepala sekolah ini belum pada posisi sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kedua dari aspek guru. Ya. Peran guru untuk menghasilkan lulusan yang baik tidak bisa kita pungkiri karena memang perannya sangat fundamental. Tetapi fakta di lapangan masih banyak kita dapati para guru di dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak kita belum memperhatikan aspek perkembangan anak. Guru masih dikungkung dengan standar kurikulum, guru masih dikungkung dengan cara-cara pengajaran yang tidak inovatif dan kreatif. Langkah ke depan dalam rangka untuk mewujudkan manusia unggul, kita ingin guru-guru yang hebat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dengan siswa-siswa kita?
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita diingatkan betul oleh para pemimpin negeri ini, oleh para pendiri negeri ini, bahwa melalui pendidikan ini kita ingin anak-anak kita tumbuh mandiri, berakhlak mulia, bahkan dalam rangka untuk menyongsong atau mengisi abad 21, kita ingin anak-anak kita memiliki nalar yang kritis, kreatif, dan tentu semuanya harus dalam jiwa ideologi yang kita yakini, yaitu kegotong royongan. Dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa era ke depan di mana batas-batas wilayah menjadi tidak terlihat lagi, maka kita ingin anak-anak kita itu memiliki sikap kebinekaan global. Nah, ketika siswa, kepala sekolah, guru ini semua berada dalam satu bingkai yang kuat, maka itulah yang kita harapkan munculnya sekolah-sekolah hebat, sekolah-sekolah penggerak yang tidak hanya unggul terhadap individu sekolah itu sendiri, tetapi juga bisa menjadi penguat untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang lain. Nah, berangkat dari kesadaran dan keinginan itulah, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkepentingan sekali untuk bisa merumuskan sebuah model kompetensi yang itu bisa dijadikan acuan oleh semua pihak yang terkait. Para guru, mereka tahu kompetensi apa yang harus diwujudkan. Para kepala sekolah juga memahami kompetensi apa yang harus dia miliki agar dia bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran di masing-masing sekolah. Dan para pengambil kebijakan, para pelayan pendidikan di sektor pemerintahan tentu juga sangat berkepentingan, karena kitalah para pembina, guru, dan kepala sekolah kita. Apakah kita belum punya kompetensi-kompetensi yang selama ini digunakan? Kita sudah punya. LPTK sudah merumuskan. BSNP juga punya. Tetapi kita tidak mengabaikan dan kita memperhatikan semua yang sudah kita miliki. Dan ke depan kita ingin model kompetensi yang lebih simpel, sederhana, lebih clear, bisa direalisasikan dan bisa terukur. Sehingga kemudian tidak hanya bagi para guru dan kepala sekolah bisa menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi karir mereka pun juga bisa dipastikan perjalanan dari dia menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada tim Kemdikbud yang sudah berbulan-bulan mengawal proses ini. Terima kasih kepada Bu Ice Khotijah, Mas Buki Setiawan, Mas Patria Pratama yang terus mengawal proses penyusunan kompetensi guru dan kepala sekolah ini, dan banyak mendengar, menerima masukan dari para ahli pendidikan, baik yang tergabung dalam forum rektor, dari LPTK, dari BSNP, semuanya kita ramu dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya tim akan memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas, agar apa yang sudah dirumuskan ini mendapat masukan secara lebih luas dari publik. Dan kita sudah menjalankan 1 minggu yang lalu, dan 5.000 lebih masyarakat sudah memberikan masukan, dan kita melihat bahwa mumpung kita masih punya waktu dan berkesempatan untuk mendengar lebih banyak lagi, maka pada kesempatan ini, melalui diskusi online ini, saya mohon kepada para kepala dinas untuk bisa menyebarkan hasil diskusi kita, dan kemudian pada akhirnya guru, orang tua, kepala sekolah, pengawas, semua pihak silakan untuk memberikan masukan dalam frame uji publik model kompetensi guru dan kepemimpinan ini. Saya kira itu Mas Patria Pratama yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk mengikuti diskusi online ini, dan jangan lupa bahwa kesehatan kita jauh lebih penting dari apa yang ada saat ini. Untuk itu penyebaran virus corona kita sikapi dengan sebaik-baiknya, dan salah satu caranya adalah dengan kita tetap berada di rumah masing-masing, tetapi pekerjaan tetap bisa kita lakukan.
Saya kira itu, terima kasih. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, saya sampaikan terima kasih dan selamat mengikuti diskusi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Pratono atas pembukaannya. Tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu, jadi kita akan segera masuk ke sesi yang utama, di mana kita nanti akan memberikan kesempatan kepada dua pemapar utama kita untuk memaparkan terlebih dahulu, mungkin kurang lebih sekitar maksimal setengah jam sampai 40 menit pertama. Lalu kemudian kita akan membuka pertanyaan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sampai kurang lebih acaranya nanti berakhir ketika zuhur sekitar pukul 12 ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Sebelum kita memulai pemaparannya Bapak Ibu, untuk memastikan Bapak Ibu semua kita berada di halaman pembahasan yang sama. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekali lagi kami informasikan untuk membuka website ya di kompetensi.kemdikbud.go.id. Ini adalah laman yang menjelaskan segala sesuatunya ya tentang proses uji publik ini. Bahasan yang pertama kita akan penjelasan uji publik model kompetensi guru terlebih dahulu ya, walaupun nanti keterangan kepala sekolahnya juga ada. Jadi di halaman itu Bapak Ibu kalau yang belum mendownload silakan download dulu sehingga nanti ketika membahasnya lebih mudah, yaitu ada diunduh di situ ya penjelasan uji publik model kompetensi guru gitu. Lalu nanti kemudian yang kepala sekolah juga ada. Jadi kita sebetulnya untuk mempermudah pembahasannya kita buka dari halaman tersebut ya. Nanti kita sambil beri waktu dulu deh kepada Bapak Ibu mungkin yang belum membukanya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, jadi saya mungkin memperkenalkan sedikit saja pemapar kita hari ini. Yang pertama itu nanti akan ada Bapak Budi atau Bukik, dipanggilnya Pak Bukik Setiawan ya. Beliau ini tim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan juga, selain juga adalah Head Kampus Guru Cikal dan menempuh pendidikan psikologi di Universitas Airlangga. Nanti Bapak Budi Setiawan akan menjelaskan tentang yang model kompetensi guru selama kurang lebih 15-20 menit. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang uji publik model kompetensi kepemimpinan sekolah oleh Ibu Ice Khadijah, yang mungkin tidak asing lagi untuk kita semua ya, praktisi pendidikan, dan nanti beliau akan fokus pada yang kompetensi kepala sekolah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya Bapak Ibu semua ya. Saya persilakan kepada Pak Budi ini alias Pak Bukik untuk memulai dengan yang penjelasan uji publik model kompetensi guru. Monggo Mas Bukik. Mas Bukik. Sudah terhubung kan Mas Bukik? Sudah terhubung belum ya? Alhamdulillah nih Bapak Ibu, Q&A-nya udah ada 81 yang mengisi. Nanti kita akan melihat pertanyaannya di sini ya. Oke. Mas Bukik, suaranya mungkin bisa dihidupkan dulu. Mas Bukik masih di mute sepertinya. Mungkin bisa dihidupkan dulu.
proses uji publik ini Bapak Ibu kita harapkan sih sebetulnya berjalan sampai di tanggal 28 ya. Kita lihat nanti seperti apa masukan-masukannya. Jadi harapannya dari Bapak Ibu selalu juga selain ikut serta di forum Webex ini juga mengisi secara langsung di forum isi Bapak Ibu, karena itu kita analisis juga nanti. Baik, Mas Bukit sudah terhubung, Mas. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Demikianlah kendala kita kalau online. Baik, mungkin ada kendala sedikit dari Pak Budi Setiawan. Mungkin kalau Ibu Ice sudah siap, kita bisa dengan Ibu Ice saja dulu. Kali ya kita cover dulu yang materi tentang kepala sekolah. Mungkin Ibu Ice bisa, Bu Ice. Kebetulan di antara Bapak Ibu juga ada dari MKKS nih yang khusus memang mungkin fokusnya ke kepemimpinan sekolah. Monggo Bu Ice sambil nanti Mas Yudiknya beres dulu. Ya, mohon layarnya. Ya. Oh iya, layarnya Pak mungkin bisa ke yang kepala sekolah ini. Ya, betul. Siap. Hehe. Oke. Ya, jadi memang saya menyapa dulu ya Bapak Ibu peserta uji publik. Selamat pagi, selamat bergabung dengan proses uji publik yang tentunya ini nanti akan menjadi milik kita bersama. Oleh sebab itu betul-betul kami mengharapkan nanti ada masukan yang memang nantinya akan menjadi yang nantinya akan menjadi milik kita. Oleh sebab itu jangan segan-segan untuk memberikan masukan dan pasti setiap masukan akan kami pertimbangkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jadi saya ini sambil menunggu tayangannya, saya akan sedikit menggambarkan bahwa ini masih ada yang nanya kenapa suara Bice tidak terdengar. Sekarang sudah ya. Sudah terdengar? Sudah lumayan sih, Bu. Sudah lumayan. Bu. Cuma emang kadang-kadang putus-putus. Oke. Mungkin saya bisa pakai headset. Apa suara Pak Praptono tadi jelas, sekarang jelas katanya. Lumayan. Jelas Coba pakai headset. Apakah sekarang lebih jelas? Ya, lebih jelas, Bu. Silakan, Bu. Jelas? Lebih jelas ya? Ya. Betul. Tentu saja harapan yang kami minta adalah para kepala sekolah, utamanya para pengawas, kepala dinas, mencermati betul model yang disajikan saat ini, dan kemudian menentukan bagaimana ini nanti alat ini, instrumen ini bisa kita gunakan betul-betul. Mohon maaf, tolong di-mute ya. Tolong di-mute, itu masih ada suaranya. Ya. Model kompetensi ini
kita ingin buat sepraktis mungkin sehingga memungkinkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakannya. Jadi ini harapannya dijadikan sebagai dokumen sakral, tetapi betul-betul sebagai alat untuk mengukur diri sendiri maupun alat untuk mengukur kompetensi. Ini mesti ada terganggu suara burung ya. Nah, mari kita lihat sama-sama bahwa halaman berikutnya. Mengapa model kompetensi kepemimpinan sekolah penting diuji? Karena model kepemimpinan sekolah, model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah akan menjadi dasar dari sistem pengelolaan kepemimpinan sekolah, menjadi acuan bagi sejumlah strategi transformasi pendidikan. Maka dari itu perlu pelibatan sejumlah pemangku kepentingan seperti guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, yayasan dan sebagainya untuk ikut serta dalam uji publik ini. Berikutnya. Next. Kompetensi tentunya kompetensi adalah karakteristik mendasar seseorang yang menyebabkan kinerja efektif dan superior. Mengacu pada satu kriteria acuan. Nah, ini yang akan kita bicarakan adalah acuannya. Lanjut. Tentunya bisa dibaca bahwa apa sih, kenapa harus ada perubahan, kenapa ada apa dengan yang lama. Di dalam kompetensi yang lama ada tumpang tindih dalam klasifikasi dimensi kompetensi. Dan ada kompetensi yang sulit diobservasi dan dikembangkan. Lanjut. Nah, yang pertama, kompetensi ini harus berdampak pada kualitas belajar murid. Bukan sekedar bagaimana kecakapan seorang pemimpin sekolah, tetapi jika tidak berdampak kepada murid, maka jelas hal itu tidak ada perlunya. Nah, kemudian terus saja. Nah, kompetensi yang lama ada 5 dimensi atau kategori, sedangkan yang baru ada 4. Sedangkan kompetensinya di yang lama untuk kepemimpinan sekolah ada 33. Nah, sekarang kami ringkas menjadi 12. Di kompetensi yang lama, di standar kompetensi yang lama tidak ada indikator. Nah, kemudian kami mencoba untuk melengkapi dengan indikator. Kemudian pada standar yang lama tidak ada jenjang, tidak ada penjenjangan. Nah, kami mencoba untuk melengkapi dengan penjenjangan. Mohon nanti dicermati tingkat penjenjangan tersebut. Ada 4 jenjang. Silakan lanjut. Lanjut. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Bagaimana struktur modelnya? Terdiri dari kategori, kemudian kompetensi, indikator, jenjang kompetensi. Nah, jenjang kompetensinya ada 4. Yang pertama adalah berkembang. Nah, ini ada kesinambungan dengan kompetensi guru. Jadi berkembang itu adalah dari kompetensi cakap untuk guru. Jadi guru pun
juga terdiri dari 4 jenjang berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, kenapa berkembang pada jenjang kompetensi berkembang pada kepala sekolah berasal dari jenjang cakap? Nah, nanti mungkin nanti Pak Bukit Setiawan akan menyampaikan bahwa cakap ini ukuran seseorang untuk menentukan karir berikutnya. Apakah menjadi guru mahir, yaitu memutuskan untuk jadi penggerak, pokoknya fokus pada pembelajaran, atau kemudian melangkah memilih menjadi kepala sekolah. Nah, untuk menjadi kepala sekolah tidak perlu sampai di mahir, tapi di cakap. Cakap di level guru akan menjadi berkembang di level kepala sekolah, yaitu kepala sekolah tahap awal. Nah, berikutnya. Selanjutnya. Ya. Di sini coba diundur satu. Nah, kategori di sini nama kategori, kemudian nanti ini Anda akan lihat di dalam penjelasan. Nah, di sini pada tahap berkembang, di sini praktek kepemimpinan pada lingkup tim atau kegiatan orientasi operasional, kegiatan memastikan kegiatan berjalan lancar. Nah, ini kriteria bagi calon peserta pendidikan profesi kepemimpinan sekolah. Kompetensi dipilih dari kompetensi guru yang relevan pada jenjang. Lanjut. Mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulated learning. Kemudian indikatornya ini kompetensi yang pertama, yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Tensinya menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulated learning. Jadi sudah tidak perlu perintah dalam hal ini, memang sudah kewajiban untuk refleksi dan belajar. Indikatornya melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran dan pendidikan dan kepemimpinan, menemukan aspek kelebihan dan kelemahan sebagai guru dan pemimpin, menetapkan tujuan dan rencana pengembangan diri, mencari cara dan beradaptasi dalam melakukan pengembangan diri. Kalau Bapak Ibu perhatikan, maka di sini yang pertama, utamanya bagi seorang pemimpin adalah memahami dirinya sendiri, memahami dirinya sebagai pemimpin, sebagai pendidik, sebagai guru, dan kemudian sudah tahu bagaimana merencanakan pengembangan dirinya. Lanjut. Nah, pada jenjang kompetensi berkembang, kompetensi yang muncul adalah melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran, pendidikan, dan kepemimpinan, sehingga memahami kelebihan dan kelemahan. Pada posisi layak, melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran, pendidikan, dan kepemimpinan, sehingga memahami kelebihan dan kelemahan diri sebagai dasar untuk melakukan pengembangan diri. Sedangkan pada level berikutnya, yaitu cakap, melakukan refleksi berdasar penilaian diri dan umpan balik dari murid atau rekan guru sehingga memahami kelebihan dan kelemahan diri sebagai dasar untuk melakukan pengembangan diri yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, pendidikan, dan kepemimpinan. Pada level mahir,
menginisiasi kolaborasi dalam melakukan refleksi berkala dengan melibatkan warga sekolah. Jadi dalam hal ini, ketika sudah mahir, maka segala proses tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi selalu melibatkan lingkungannya. Berikutnya. Ya. Nah, landasan akademik Bapak Ibu. Kompetensi menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri ditujukan kepada kepala sekolah yang mampu mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan belajar murid di sekolahnya. Nah, memang refleksi ini adalah kunci utama dalam seseorang untuk berkembang. Nah, oleh sebab itu kami mendapati banyak sekali literatur yang menyatakan bahwa refleksi adalah kunci untuk meningkatkan kompetensi. Dari refleksi kemudian muncul keinginan untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian ada literatur yang lain yang mengatakan kepala sekolah mampu membuat perencanaan yang realistis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian setelah rencana tersebut dijalankan, kepala sekolah membuat refleksi dan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam upaya mencapai tujuan belajar murid. Nah, ini yang harus selalu diperhatikan, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemimpin sekolah, tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas murid. Bukan pengelolaan yang baik akan membantu pengelolaan yang baik akan membantu para gurunya untuk mampu mengelola di kelas dengan baik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas siswa. Kepala sekolah melaksanakan pengembangan diri berdasarkan pada motivasi yang bersifat intrinsik. Jadi kepala sekolah itu sudah tidak perlu disuruh-suruh lagi, tapi kemauannya memang harus dari dalam. Ini sebagian kecil dari literatur yang ada. Nanti ketika diperlukan Bapak Ibu bisa membaca naskah akademiknya yang berisi dengan latar belakang teori maupun filosofi dari pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru ini. Silakan dilanjut. Nah, berikutnya mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan kompetensi warga sekolah yang meningkatkan kualitas belajar murid. Di sini facilitating, coaching, dan mentoring. Kalau nanti dilihat tidak ada supervisi, kompetensi supervisi. Disinilah supervisi. Mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Apa sih gunanya supervisi? Kan bukan hanya memenuhi tugas kepala sekolah supervisi, bukan hanya membenarkan atau mengawasi cara guru mengajar, tapi bagaimana apa yang disampaikan guru berdampak pada kualitas siswa. Bukan hanya berhenti pada guru di kelas. Nah, di sini diharapkan melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pelajaran, jadi bisa mengidentifikasi guru yang mana perlu apa, guru yang mana bisa membantu siapa, melakukan pendampingan kepada guru untuk melakukan pengembangan diri. Ini jelas bahwa seorang kepala sekolah harus menjadi pendamping bagi gurunya untuk mengembangkan diri. Perlu saya tambahkan sedikit pengembangan diri yang paling mumpuni adalah berbasis sekolah, di mana kepala sekolah mampu memimpin proses pembelajaran para gurunya untuk akhirnya mencapai tingkat kualitas yang diinginkan.
Kemudian ketiga, melakukan pendampingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Melatih warga sekolah menguasai kompetensi yang menjadi kebutuhan belajarnya. Jadi, dalam hal ini tugas kepala sekolah barangkali tidak hanya mengawasi tetapi juga memotivasi semua gurunya untuk mampu memahami kebutuhan belajarnya. Menyediakan kesempatan melakukan pengembangan kompetensi di luar sekolah. Selanjutnya, jenjang kompetensinya untuk hal ini berkembang. Di situ baru membantu pengembangan kompetensi guru berdasar kebutuhan belajar yang dirumuskan dari persoalan pembelajaran yang terjadi. Jadi di sini setengahnya masih ad hoc gitu ya, karena ini masih tahap awal berkembang. Kemudian dilayak memetakan kebutuhan belajar, menentukan strategi pengembangan kompetensi guru yang tepat, dan melakukan pengembangan kompetensi guru sehingga bisa menyelesaikan persoalan pembelajaran. Nah, jadi ini sudah lebih jangka panjang. Nah, kepala sekolah yang cakap akan mampu memetakan kebutuhan belajar, menentukan strategi pengembangan kompetensi warga sekolah yang tepat, dan melakukan pengembangan kompetensi warga sekolah sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Di ujungnya yang penting adalah kualitas pembelajaran. Nah, merancang sistem analisis kebutuhan. Ini kepala sekolah yang sudah di tingkat mahir, sudah mampu merancang sistem analisa kebutuhan belajar warga sekolah, merancang program pengembangan kompetensi warga sekolah, dan secara berkala terlibat langsung dalam melakukan pengembangan kompetensi warga sekolah. Selanjutnya. Nah, untuk poin 2 ini, landasan akademiknya, jadi setiap poin yang ada di dalam kompetensi ini memiliki landasan akademik. Ya? Jadi selalu ada latar belakang yang berbasis saintifik. Kompetensi mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar murid terlihat dari perilaku kepala sekolah yang memampukan guru mengembangkan dirinya agar dapat meningkatkan kualitas belajar murid. Nah, di sini kepala sekolah seyogyanya tahu karakteristik para gurunya dan bagaimana cara meningkatkan kualitas mereka. Nah, teori yang lain mengatakan dalam hal ini kepala sekolah mengenali ragam kebutuhan pengembangan profesional guru dan mendampingi guru dalam peningkatan kualitas belajar murid sehingga berujung pada kemauan dan kemampuan guru untuk merancang pengembangan dirinya secara mandiri baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini barangkali yang sementara ini agak tidak terukur ya. Karena masih ada kepala sekolah yang mengeluhkan ada yang susah nih gurunya nggak mau diajak belajar, tidak ada motivasi. Nah, disinilah kemudian seorang kepala sekolah yang kompeten yang memang harus mampu membuat gurunya belajar. Itulah tujuannya peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, dan ini hakikat daripada instructional leadership, bahwa kepala sekolah mampu mengajak seluruh warga sekolah alias guru-gurunya untuk tahu diri pentingnya pengembangan diri secara mandiri. Lanjut. Berikutnya, mengembangkan diri dan orang lain. Berpartisipasi aktif, kompetensinya berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain untuk mengembangkan karir.
dalam hal ini seorang kepala sekolah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi keprofesian untuk dapat saling berbagi. Indikatornya berpartisipasi rutin dalam kegiatan organisasi profesi, kepemimpinan sekolah dan komunitas lain. Mengadaptasi praktek baik kepemimpinan yang relevan dari kegiatan organisasi profesi, kepemimpinan sekolah dan komunitas lain. Berbagi praktik baik kepemimpinan dalam kegiatan organisasi profesi, kepemimpinan sekolah. Nah, di sini diharapkan sudah bisa berbagi dari praktek baik. Kenapa? Karena di sekolahnya sudah terus melakukan pengembangan diri dan pengembangan bersama gurunya, dan kemudian bisa berbagi kepada organisasi di luar organisasi kepemimpinan, organisasi profesi kepemimpinan. Berinisiatif mengembangkan kapasitas organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain dalam mendukung pengembangan. Lanjut. Jenjang kompetensinya berkembang, berpartisipasi secara rutin dalam kegiatan dan mengambil peran dalam organisasi profesi dengan tujuan melakukan refleksi. Kembali lagi, refleksi ini akan terus ikut ya, dan pengembangan diri serta melakukan peningkatan kompetensinya atas dasar berbagi praktek baik dari teman sejawat. Nah, ini di awal saja sudah melakukan ini. Nah, layak berbagi praktek baik, pembelajaran kepemimpinan secara berkala, konsisten berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi kepemimpinan sekolah, serta mengadaptasi praktek kepemimpinan pembelajaran sekolah lain yang relevan dengan sekolahnya. Nah, ini sudah berbagi pengalaman ya, berbagi praktek baik untuk mengembangkan diri. Kemudian pada level cakap ini sudah lebih baik lagi, berbagi praktek baik pembelajaran dan kepemimpinan secara berkala dan konsisten, berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi kepemimpinan sekolah, serta aktif mendukung pengembangan kepemimpinan sekolah atau organisasi profesi kepemimpinan sekolah. Tingkat mahir, sudah mampu mengembangkan kapasitas organisasi profesi kepemimpinan sekolah agar memfasilitasi berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik dalam dan kompetensi praktek baik dan kompetensi pembelajaran dan secara optimal. Di sini barangkali saya perlu berhenti, Mas Fatia. Atau mungkin coba lihat akademiknya dulu, satu halaman lagi. Landasan akademiknya. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita ambil selalu ada landasan akademiknya. Kompetensi berpartisipasi aktif dalam komunitas kepala sekolah maupun organisasi profesi lain sebagai salah satu cara pengembangan karir tampak dalam kesadaran kepala sekolah akan pentingnya pengembangan karir melalui pengembangan profesional dalam komunitas kepala sekolah dan organisasi profesi. Di sini ada yang bertanya, saya lihat, apakah asosiasi kepala sekolah, ya AKSI dan MKKS itu adalah organisasi profesi. Jadi keaktifan bukan hanya keaktifan untuk berorganisasi dan berseminar, tetapi keaktifan dalam hal ini berbagi. Jadi
saya bayangkan tidak selalu dalam model-model yang besar, tetapi bisa dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ini landasan akademik yang lain. Kepala sekolah mengambil bagian rutin dalam kegiatan komunitas dan organisasi tersebut untuk berbagi dan mendapatkan pengetahuan tentang praktik baik kepemimpinan yang relevan dan mengadaptasi pengetahuan itu untuk meningkatkan kompetensinya. Ini saya rasa sudah sering dilakukan. Melalui keterlibatan komunitas maupun organisasi profesi, kepala sekolah mendukung pembelajaran profesional rekan-rekan sejawatnya dan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya yang menjadi tolak ukur di sini adalah motivasi personal seorang kepala sekolah dalam meningkatkan dirinya melalui organisasi profesi. Jadi organisasi profesi di sini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat administrasi, tetapi lebih pada peningkatan kapasitas. Oke, lanjut. Masih dalam konteks mengembangkan diri dan orang lain, menunjukkan kematangan moral. Nah, ini barangkali kalau di dalam kompetensi yang lama, itu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan etik atau integritas. Ya. Nah, indikatornya apa? Menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dalam iman dan tujuan hidup. Menyadari dan mengelola emosi agar berpengaruh positif dalam berperan sebagai kepemimpinan sekolah. Nah, di sini jelas bahwa kepala sekolah adalah role model ya, bagi seluruh warga sekolahnya. Menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, mengembangkan perilaku kerja dan praktek kepemimpinan sesuai dengan kode etik kepemimpinan. Menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Lanjut. Ini ada yang tanya, mohon bahan bisa dikirim. Tidak usah dikirim, bisa langsung ke website, bisa langsung Pak Yohanes Sucipto, bisa langsung download sendiri ya. Tidak perlu dikirim ke email. Di sini jenjang kompetensinya, kalau baru berkembang, nah, mengelola emosi menggunakan prinsip moral, menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk berperilaku sesuai dengan kode etik kepemimpinan sekolah. Layak mengelola emosi menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengembangkan perilaku kerja dan praktik kepemimpinan yang mengikuti kode etik kepemimpinan sekolah. Cakap mengelola emosi menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengembangkan perilaku kerja dan praktik kepemimpinan yang mengikuti kode etik guru serta mengantisipasi terjadinya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Kalau mahir, pastinya sudah lebih dari yang lain. Sekarang sudah mampu membantu guru yang lain dalam mengelola emosi menggunakan prinsip moral, menunjukkan keyakinan pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengembangkan perilaku kerja dan praktek kepemimpinan yang mengikuti kode etik kepemimpinan sekolah serta mengantisipasi terjadinya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik. Kode etik nanti ada sendiri bahasannya. Ini karena kita lagi membahas kompetensi.
Selanjutnya, tentunya ini landasan akademiknya. Lanjutnya, nah, ini yang kedua, memimpin belajar mengajar. Ini barangkali sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Kompetensinya memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Indikatornya mengembangkan dan merawat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Mengembangkan komunikasi dan interaksi agar sekolah yang saling percaya dan saling memfasilitasi masukan dan aspirasi murid dalam mempengaruhi kebijakan dan praktek belajar. Memastikan guru melibatkan murid dalam membangun kelas yang kondusif untuk belajar. Nah, ini barangkali sebagian dari, kalau kompetensi yang lama, ini kompetensi supervisi, ya, dan manajerial. Lanjut. Jenjang kompetensi berkembang, saya dibaca, terus. Ini kalau kita baca bersama, ya, mengembangkan kelas sebagai sistem sosial yang merencanakan, mengatur, dan mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar. Pastinya ini kepala sekolah memastikan bahwa para gurunya membangun kelas sebagai sistem sosial yang merencanakan dan mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar. Ngambil inisiatif untuk melibatkan seluruh guru berpartisipasi untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi murid dan guru untuk senantiasa belajar. Yang jelas dalam hal ini, orang kepala sekolah punya kewajiban untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Lanjut. Di landasan akademiknya, bahwa kompetensi kepala sekolah, kompetensi memimpin, upaya membangun lingkungan belajar berpusat pada murid, terlihat dari kemampuan kepala sekolah mengembangkan dan merawat lingkungan sekolah yang memfasilitasi. Ini antara kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi, ya. Dan kompetensi sosial. Lingkungan tersebut terwujud dalam interaksi yang sehat antara guru, tenaga pendidikan, dan murid. Jadi dalam hal ini, ya memang guru harus, kepala sekolah harus memastikan antara satu dengan guru yang lain saling berkomunikasi positif. Lanjut pada bagian berikutnya, memimpin belajar dan mengajar. Kompetensi ini memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Ya, indikatornya mengadakan pertemuan guru untuk merancang proses belajar yang berpusat pada murid, memberi umpan balik terhadap rencana belajar sebagai dasar bagi guru melakukan perbaikan. Nah, ini sebagian juga dari supervisi, banyak sekali supervisi dan pendampingan, karena memang sebagai instructional leader, tugas kepala sekolah adalah memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas berdampak pada kualitas siswa. Kemudian menunjukkan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, pada murid sebagai teladan bagi guru. Menyediakan dukungan agar guru dapat fokus dalam melakukan pembelajaran. Lanjut.
Lanjut. Lanjut lagi. Ini nanti kompetensinya bisa dibaca sendiri. Lanjut lagi. Ini landasan akademiknya. Silakan dilanjut lagi. Nah, bagian yang kedua dalam memimpin pelajar memimpin refleksi. Kalau tadi supervisi kelas dan sebagainya, maka kompetensi di sini kompetensi refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Jika tadi prakteknya, sekarang refleksinya. Indikatornya memimpin pertemuan refleksi berkala untuk perbaikan kualitas proses belajar. Nah, ini barangkali kompetensi yang perlu terus dilatihkan agar semakin mendalam proses refleksinya. Ya. Nah, ini indikatornya memimpin pertemuan refleksi berkala untuk perbaikan kualitas proses belajar, mengumpulkan dan mengolah data dan bukti terkait proses dan hasil belajar murid, melakukan evaluasi praktek pembelajaran berdasarkan data dan bukti, merencanakan dan mengarahkan guru untuk melakukan perbaikan kualitas proses belajar. Nah, ini basisnya semua adalah refleksi ya Bapak Ibu. Lanjut. Semua di sini basisnya adalah refleksi. Mendorong semua guru melakukan refleksi untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar, memimpin pertemuan refleksi berkala. Ini sudah ayat. Lanjut. Landasan akademiknya ada terus. Ya. Ini yang ketiga, memimpin belajar dan mengajar. Nah, sekarang masuk pada pelibatan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Indikatornya memahami kebutuhan dan karakteristik orang tua murid. Nah, pastinya ini adalah bagian yang bukan ekstra, tetapi bagian dari kewajiban ya. Bahwa kepala sekolah itu perlu tahu siapa orang tua para muridnya dan kemudian memahami kebutuhan karakteristik mereka. Menginisiasi komunikasi dan interaksi yang melibatkan orang tua, menyediakan kesempatan dan dukungan agar guru dapat berkomunikasi dengan orang tua. Menyediakan kesempatan terbuka bagi orang tua untuk menyampaikan pendapat dan dukungan, menyediakan peran bagi orang tua untuk terlibat menjadi pendamping dan sumber belajar. Kemudian jenjangnya, jenjang kompetensinya bisa dibaca sendiri. Berikut juga landasan akademiknya. Lanjut saja. Nah, yang ketiga memimpin manajemen sekolah. Nah, di sini ada kemarin yang menanyakan gimana ada entrepreneur dan sebagainya. Ini memimpin manajemen sekolah di dalamnya. Kompetensinya memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Indikatornya memimpin pertemuan yang melibatkan warga sekolah untuk menyusun visi sekolah beserta programnya. Mengkomunikasikan visi sekolah secara berkala, berbasis bukti, beragam media, dan melalui multi kanal. Berbagai cara. Ya. Memotivasi warga sekolah untuk menumbuhkan budaya belajar yang berpihak pada murid. Memberi kesempatan pada warga sekolah untuk mencoba maupun keliru dan berefleksi. Jadi, memberi kesempatan tidak hanya selalu betul, tetapi belajar. Melibatkan warga sekolah untuk berpartisipasi aktif, mewujudkan visi sekolah sesuai perannya. Nah, jadi sudah tidak dengan kompetensi yang
yang ada ini, dengan kompetensi yang ada ini sudah tidak ada lagi nantinya sekolah. Tolong di mute ya, sekolah yang hanya mempunyai visi tetapi tidak tahu visi itu menjadi apa, ya. Sehingga di sini dengan kompetensi yang baru ini harus dipastikan bahwa visi itu tersampaikan kepada seluruh warga sekolah. Dilanjut? Akan dilanjut lagi? Ya, beberapa landasan akademik bahwa mengenai visi, kompetensi pemimpin upaya mewujudkan visi sekolah berorientasi pada budaya belajar yang berpihak pada murid tampak dalam kepala sekolah yang dapat menyusun dan mengejawantahkan visi sekolah dengan partisipasi aktif dari warga sekolah. Visi sekolah mengarah pada penciptaan budaya belajar. Ya. Nah, ini saya rasa bagian yang terakhir ya. Selanjutnya. Oh, ya. Bagian memimpin manajemen sekolah yang kedua. Memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Ini indikatornya, menyusun prioritas dan merancang program dengan visi sekolah realistis dan mengacu pada kebutuhan murid. Jadi mungkin nanti pada saat membaca setiap indikator ini dibaca dengan cukup hati-hati ya, dan bagaimana hubungannya dengan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk menjalankan program sekolah. Dan di sini diharapkan sudah tidak ada nanti alasan lagi sekolah saya di daerah terpencil, dan daerah terpencil pun banyak sumber yang bisa digunakan. Menggunakan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar, menunjukkan praktek yang menjadi teladan dan pelaksanaan program sekolah, dan berdampak pada siswa. Mengarahkan warga sekolah untuk menjalankan program dengan menjelaskan keterkaitan dengan visi sekolah, memantau dan memberi umpan balik untuk memotivasi warga sekolah dalam menjalankan program yang berdampak pada murid. Memandu pertemuan berkala untuk refleksi dan memperbaiki program sekolah agar berdampak pada murid. Silakan dilanjut. Lanjut. Ini landasan akademiknya, lanjut. Nah, yang berikutnya memimpin pengembangan sekolah, yaitu di mana memimpin kompetensinya memimpin program perbaikan dan perubahan sekolah agar optimal mendukung proses belajar murid yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan komunitas di sekitar sekolah. Ini kami mencoba mengakomodir untuk suasana apapun, baik di kota besar, di daerah terpencil, akan dapat memenuhi kompetensi ini. Indikator untuk memimpin program perbaikan dan perubahan di sekolah, melakukan evaluasi diri berbasis data dan bukti, menentukan prioritas, menginisiasi program, mencoba mengimplementasikan dengan pendekatan inovatif untuk perbaikan program dan perubahan sekolah, mengorganisasi dan mengarahkan proses pengembangan sekolah, memastikan peran sekolah lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di sekitar. Lanjut lagi, ini bisa dibaca. Bisa dibaca sendiri landasan akademiknya. Lanjut. Nah, ini masih berikutnya, memimpin pengembangan sekolah.
melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Indikatornya, mengkomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah terhadap kemajuan belajar murid kepada orang tua dan komunitas. Menyediakan beragam peran yang dapat dipilih orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Mengkomunikasikan dampak pengembangan sekolah terhadap kualitas belajar murid kepada orang tua dan komunitas. Nah, kompetensi inilah yang penting untuk melibatkan komunitas dan orang tua dalam rangka mengembangkan kualitas belajar siswa. Lanjut saja. Terus, dasar akademik. Terus, ya, selesai. Di sini ada yang bertanya indikator keempat kompetensi memimpin. Coba mundur. Ya, ada memberi kesempatan. Mengapa harus memberi kesempatan keliru dan berefleksi? Saya jawab langsung ya, karena dalam hal ini seringkali kita menganggap bahwa keliru itu bukan bagian dari pembelajaran. Jadi di sini ada peluang. Mohon kalau ada usulan silakan disampaikan. Pak Patria. Pak Patria. Ya.
Ikutan dong, ikutan dong, ikutan dong, ikutan dong. Wah, wah. Yang paling fokus ya, soalnya para baik. Apa kamu? Mahmud, kedengaran suaranya. Halo. Halo. Tes. Kalau belum paham ya. Siap. Oke. Dengar suara gue ya? Akhirnya. Ya. Oke. Enggak. Karena waktunya sudah terbatas juga, saya tidak akan membahas yang guru, karena ada beberapa konsen juga. Yang pertama, yang konferensi ini kita adakan memang sebenarnya lebih fokus pada mengajak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas untuk terlibat dalam uji publik. Karena data yang ada pada tim GTK sekarang jumlah keterlibatan pimpinan sekolah masih seperenam dari jumlah responden yang terlibat di kompetensi guru. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas yang mengikuti konferensi ini, selain juga bisa mengisi uji publik pada pimpinan sekolah, juga mengajak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas yang lain, teman-teman yang lain untuk terlibat, terutama yang di kepemimpinan sekolah.
kita masih butuh banyak masukan, butuh banyak aspirasi dari teman-teman semua untuk memastikan bahwa model kompetensi yang diuji ini memang valid sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena kenapa Bapak Ibu penting untuk terlibat? Karena Bapak Ibu sekalian, yang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pengawas yang tahu betul bagaimana situasi di lapangan. Jadi tolong untuk dipastikan atau mengisi dan mengajak rekan-rekan yang lain. Nah, kami di sini menyebutnya sebagai kepemimpinan sekolah karena sebenarnya model kompetensi ini akan berlaku untuk semua posisi yang terkait dengan kepemimpinan sekolah. Jadi bukan hanya untuk kepala sekolah, tapi seluruh posisi di kepemimpinan sekolah. Jadi termasuk tim manajemennya sekolah, wakil kepala sekolah. Jadi kalau beberapa sekolah itu ada, misalnya di SMK itu ada kepala bengkel, ada koordinator bidang studi atau itu segala macam. Itu juga termasuk bagian dari kepemimpinan sekolah. Termasuk juga pengawas, itu juga masuk di kepemimpinan sekolah. Bahkan nanti untuk posisi-posisi baru seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tentang guru penggerak, itu juga nanti akan masuk ke kepemimpinan sekolah. Jadi harapannya silakan diajak teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk mengisi uji publik kepemimpinan sekolah. Mungkin itu aja Pak Patria dari saya, lebih ke penekanan untuk melibatkan seluruh posisi yang terkait dengan kepemimpinan sekolah. Terima kasih. Halo, Satria. Saya kembalikan moderator. Maka ujungnya kok enggak lurus saja Pak.
Bu Ice mungkin. Saya udah kan.